Hai para insan Merdeka Belajar. Sesuai permintaan dari teman-teman semua, saya mencoba jalan lain di sisi selatan barat Jawa Barat. Jalannya memang tidak sebagus yang ke kilometer 0. Permukaannya sudah cukup aging, tapi menurut saya masih tetap oke untuk dijadikan jalur sepedaan. Pagi ini saya di Loji Ciletuh. Ciletuh ini merupakan warisan dunia, warisan alam dunia, dan sudah dinobatkan secara resmi oleh PBB. Kita lebih kenal dengan Ciletuh Geopark. Nanti kita lihat ada apa saja di sini. Tapi yang pasti menurut saya, pemerintah daerah sudah cukup luar biasa usahanya di dalam menyiapkan infrastruktur yang menurut saya bisa saja berkelanjutan. Karena saya lihat drainase jalan cukup bagus, preservasi jalan juga sepertinya cukup terjadwal, penerangan lampu jalan sepanjang dari Pantai Loji sampai menjelang puncak Damar ini juga menyala semua. Sepertinya memang sudah lebih maju pemerintah saat ini. Semoga ke depannya pemeliharaan jalan, pembangunan jalan baru, dan hal-hal yang berhubungan dengan infrastruktur jalan bisa lebih baik lagi. Nanti kita lihat ada apa di Ciletuh. Ya, masuk turunan kembali setelah melewati perkampungan. Udara udah mulai agak sedikit panas, atau badan mungkin yang panas. It's okay. Cahaya mulai terlihat, warung-warung mulai bergeliat membuka, mungkin menyambut para pendatang, para pengendara motor, para penghuni penginapan dan hotel di sekitar sini yang ingin merasakan segarnya pagi di daerah Cimas, Ciletuh Geopark. Ya, para insan Merdeka Belajar, mari kita lanjutkan suasana pedesaan yang menurut saya cukup asri, walaupun sebenarnya ini hanya beberapa meter atau beberapa puluh meter saja dari garis pantai, yang biasanya udara terasa cukup hangat bahkan panas. Tapi mungkin karena ini pagi, hutan-hutan juga masih cukup rimbun, sehingga suasana pantainya yang terasa hanya segarnya, namun udaranya cukup bersahabat. Kalaupun saya berkeringat ya mungkin karena sambil belajar goes aja. Kembali saya harus mengatakan bahwa ini jauh di atas rata-rata jalan-jalan lainnya kalau lihat dari sisi penerangan jalan. Karena di beberapa tempat, bahkan di perkotaan, tidak jarang kita melihat sebuah tiang PJU, namun saat malam, saat gelap, lampunya tidak menyala. Ini menunjukkan para insan Merdeka Belajar ada keseriusan dari pengelola. Kenapa lampu jalan itu sangat penting? Selain sebagai penerangan untuk pengguna jalan, agar pengendara berkeselamatan, tentu ini jadi bagian juga bagi bagaimana jalan ini layak, berkeamanan dan kenyamanan. Karena di tikungan-tikungan bahkan turunan curam seperti ini, apabila lampu penerangan jalannya tidak memenuhi, sering kita baca di dalam jurnal-jurnal, bahkan beberapa mahasiswa saya pernah melakukan penelitian, tidak di sini, karena seingat saya belum punya mahasiswa yang orang Ciletuh, menunjukkan bahwa keberadaan lampu jalan ini sangat berhubungan erat dengan keselamatan pengguna jalan. Bahkan profesor saya, salah satu profesor saya di Malaysia, Prof. Juwono, banyak melakukan penelitian tentang lampu jalan ini sangat punya hubungan erat terhadap tingkat keselamatan pengguna jalan. Semoga apa yang dilakukan oleh pengelola jalan area ini benar-benar memberikan manfaat. Kita sebagai pengguna jalan juga tetap bisa menjaga dengan baik. Masya Allah, luar biasa di depan. Terbentang alam yang sangat indah. Ada laut, ada gunung, luar biasa. Kita nikmati sebentar, kita berhenti sebentar. Saya mau minta
orang untuk moto saya sebentar aja. Semoga ada yang lewat. Alhamdulillah ada yang bersedia memoto saya. Ya, kadang perlu kita dokumentasikan, paling tidak untuk cerita nanti di kelas, atau sekedar cerita ke teman-teman yang sesama goeser. Intinya sih ngeledek dan membuli bahwa kita sudah sampai sini. Bukan bagian dari sombong, tapi bagian dari kita menunjukkan bahwa kita mencoba terus belajar. Ada lampu sudah mati, apakah memang jamnya sudah waktunya off? Atau ini ada mobil melewati, saya harus hati-hati. Oke. Sepertinya memang ada yang mati satu, bahkan di tikungan tajam. Semoga pengelola jalan dapat segera memperbaikinya. Atau dijinjak ya, karena 2-1 mati. Oke, sudah mulai dimatikan karena memang sudah terang. Bagus juga dari sisi penghematan energi, karena dengan cahaya seperti ini sepertinya sudah tidak diperlukan kembali penerangan yang berlebih. Good. Alhamdulillah. Para insan mereka belajar bisa perhatikan bagaimana jalan di depan kita cukup bagus, walaupun sudah tidak terlalu mulus tentunya. Tapi masih oke. Irinya juga masih masuk di kelas mantap sepertinya. Bahu juga dipelihara dengan baik, terlihat dipotong dengan rutin. Kemudian saluran air dari saluran tanah yang diperdalam juga terpelihara dengan baik. Apabila hujan sepertinya mengalirkan air juga dengan lancar. Sudah cukup para insan mereka belajar. Tidak semua saluran harus diperkeras, tergantung keperluannya. Memang di tempat-tempat tertentu dengan ketajaman dan gradien yang cukup ekstrim, kadang diperlukan perbaikan lapis permukaan dasar saluran karena akan terjadi erosi. Tapi di saat erosi itu masih bisa terkendali, dipelihara dengan baik, tidak ada masalah. Karena itu bagian dari efisiensi, efektivitas. Nah, ini seperti ini, para insan mereka belajar. Ini sudah diperkeras menggunakan beton precast. Ini salah satu contoh mungkin waktu perencana melihat bahwa aliran air juga sudah cukup keras, kencang, sehingga terjadi gerusan yang cukup dalam. Tidak terlihat. Kesininya sepertinya menggunakan drainase alam saja, dilimpaskan ke bawah. Masih memungkinkan. Sisi kanan ada saluran diperkeras. Cukup bagus para insan mereka belajar. Saya selaku peneliti di dalam bidang transportasi harus fair di dalam melihat bagaimana pengelola jalan melakukan hal ini dengan baik. Memang permukaan jalan tidak sebaik di video saya sebelumnya. Seperti beberapa komentar mengatakan bahwa itu memang jalan yang dipersiapkan khusus, tapi itu sisi positifnya, biarkan saja, tidak apa-apa. Tapi ini membuktikan bahkan sisi terjauh dari Provinsi Jawa Barat, salah satu sisi terjauh dari Provinsi Jawa Barat juga dipelihara dengan baik. Semoga kondisi-kondisi permukaan jalan, badan jalan, dan area jalan sebaik ini juga dapat diterapkan di tempat lain. Ini di sebelah kiri terlihat ada saluran yang mulai rusak. Ini tentu karena kondisi alam barangkali ya. Semoga segera bisa diperbaiki. Kalau ini saya lihat memang gradiennya cukup ekstrim, walaupun para pengendara motor lokal seperti di depan tuh tanpa lampu rem, tanpa helm, mereka terbiasa. Tapi ini bukan sesuatu yang baik kita contoh. Kita tetap harus tertib di dalam berkendaraan, baik itu aparel untuk diri sendiri maupun kelengkapan kendaraan tetap harus kita perhatikan. Sebaik apapun kondisi infrastruktur jalan, sebaik apapun rambu jalan, sebaik apapun penerangan jalan, yang menentukan keselamatan pada akhirnya adalah diri kita sendiri. Seperti pada video saya yang lain tentang behavior bagaimana pengendara kendaraan bermotor di kita, di Indonesia, terutama di kota Jakarta, dan di beberapa negara yang sedang saya bandingkan adalah dengan negara jiran, Malaysia. Yang cukup signifikan adalah behavior. Barangkali itu yang bisa kita lihat, para insan mereka belajar. Kita mulai lupa, kita mulai abai dengan hal-hal prinsip dasar di dalam berkeselamatan. Semoga kedepannya, terutama anak cucu kita, Gen Z, Gen Alpha, dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana berkeselamatan jalan ini. Masih turunan cukup panjang, para insan mereka belajar. Saya masih menikmati
berbicara di depan kamera ini karena memang turunan tidak ngos-ngosan seperti tadi. Tapi ya namanya rolling kayak gini, apalagi menuju Ciletuh, pengalaman terakhir menggunakan motor ya tanjakannya ekstrim-ekstrim. Artinya jangan kesenangan dulu. Seperti biasa kalau saya goes, begitu ketemu turunan sedih. Bukan sedih tidak menikmati, bukan. Tapi sedih kita akan menghadapi tanjakan yang paling tidak adalah sebanding dengan turunan ini. Tapi nggak apa-apa, ini adalah bagian dari pertulangan. Oke, para insan mereka belajar, kita siap-siap menghadapi ini ya tanjakan-tanjakan seperti ini. Teman-teman bilangnya tanjakan manja, tapi manja grup kali ya. Udara sudah semakin segar, cahaya juga sudah semakin terang, rambu-rambu semakin kelihatan. Sayangnya lampu jalan belum dimatikan. Mestinya sensornya bisa lebih sensitif barangkali ya. Ini sudah cukup terang, jadi mestinya sudah bisa off ya. Hemat energi seperti yang digaungkan oleh berbagai kalangan. Capek para insan mereka belajar. Pas banget. Pas mati. Jam berapa ini? 5.50. Thank you. Keren, sensornya cukup sensitif. Ya, para insan mereka belajar. Kita lanjutkan. Satu lagi kejutan tanjakan. Ini satu hal yang sampai hari ini saya belum mendapatkan info yang cukup valid. Kenapa bahu diberi warna merah? Pasti teman-teman pemerintah daerah Jawa Barat punya dasar hukumnya, punya kajian teknisnya. Apapun itu teman-teman, para insan mereka belajar, ini buat saya merupakan sebuah ciri khas, bahkan terobosan dari gubernur kita, KDM, Bapak Aing, kata orang Jawa Barat, sehingga punya ciri khas. Jalan-jalan memiliki bahu berwarna merah. Memang memberikan dampak awareness yang cukup baik buat para pengendara. Bagaimana bahu ini misalnya tidak boleh disentuh, bahkan tidak boleh parkir, dan tidak boleh digunakan sembarangan. Tidak seperti di depan tentunya. Bahu dipakai parkir. Sehingga niatan KDM membuat bahu yang baik tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, ini belokan Puncak Dharma. Para insan mereka belajar. Ih, cakep. Cakep. Bagus. Lanjut dulu, Kang. Mau ke akhir, Kang. Sugan kuat. Bismillah lah. Ini Puncak Dharma. Kita foto dulu lah. Turunan semua. Sombong. Alhamdulillah, para insan belajar, kita melewati salah satu puncak yang konon merupakan salah satu daerah terbaik di Geopark Ciletuh ini. Alhamdulillah, sudah kita lewati satu area Puncak Dharma. Ada rest area juga. Sepertinya ada tempat sholat, tapi memang duha masih lama, jadi kita lewati saja. Pada perjalanan kemarin, rasanya di puncak akhir itu ada sebuah kampung, ada masjid cukup luas. Coba nanti insya Allah kita sholat duha di sana. Ini para insan mereka belajar. Ini turunan yang sangat ekstrim tentunya. Grade-nya jauh di atas standar. Di atas apa di bawah ya? Artinya tidak memenuhi standar jalan ya. Bahkan untuk jalan provinsi pun ini sepertinya belum memenuhi. Nah, memang ada pengecualian perencanaan mereka belajar di dalam perencanaan geometrik. Tapi apapun tuh pengecualiannya, tingkat keselamatan pengguna merupakan hal yang utama. Mesti ada mitigasi-mitigasi tertentu yang memberikan pesan pendahulu untuk para pengguna jalan agar lebih hati-hati. Hai, capek. Para mereka belajar. Kita lepas helm dulu. Main capek. Ya. Hai, para mereka belajar. Kita istirahat sebentar di simpang Puncak Aher dan ke Curug.
Curug apa ya, lupa. Aduh, nggak ada namanya lagi. Ya curug lah. Pernah saya waktu itu naik motor ke bawah. Nggak capek sih kalau naik motor. Menarik. Sangat menarik para insan yang belajar. Konon kalau seingat saya, ini adalah simpang terakhir menjelang puncak akhir. Biasanya untuk para goeser yang keren-keren, ini menjadi tujuan akhir dari goes di area Ciletuh. Kalau saya mau belajar aja, kuat syukur, ya nggak kuat ya kita usahakan. Bagus sekali. Saya balik kamera ke sana. Luar biasa jalannya, bukan? Rata. Bukan datar ya, rata. Rata itu kalau di dalam ilmu teknik sipil parameternya roughness, dan ada standar internasional yang dipakai oleh para praktisi jalan. Sebagian besar di dunia ini menggunakan International Roughness Index atau IRI. Ini juga yang menjadi salah satu penelitian saya sejak 2011 barangkali sampai hari ini masih menggunakan itu. Walaupun banyak yang memperdebatkan bahwa roughness itu juga tidak mewakili kondisi jalan secara keseluruhan. Saya sepakat. Namun minimal IRI ini menggambarkan bagaimana kesehatan sebuah permukaan jalan. Sama halnya dengan manusia. Di saat orang itu terlihat segar, bugar, kemudian berseri-seri, tidak kusam, itu menunjukkan bahwa memang di dalam tubuhnya juga cukup sehat. Nah, jalan pun seperti itu. Harapannya dengan International Roughness Index dapat menunjukkan kondisi jalan sesungguhnya. Bahwa lapis perkerasan dasar, mulai dari pondasi, kemudian base, sampai dengan permukaan itu cukup baik. Sehingga keratannya juga cukup baik. Walaupun banyak, dengan tujuan tertentu kita uji roughness secepat mungkin. Padahal setelah itu 4, 5, 6 bulan kemudian jalan hancur juga ada yang seperti itu. Tapi ini adalah bagian usaha dari para praktisi jalan untuk melihat kondisi kesehatan jalan. Ya seperti para insan mereka belajar lihat di depan. Ini jalan permukaannya sudah cukup bagus. Walaupun dari retakan-retakannya terlihat ini sudah cukup aging ya. Karena kalau lihat dari cuaca juga tidak terlalu panas, dari beban lalu lintas juga tidak terlalu besar gitu. Ini hanya masalah usia saja. Karena memang aspal dan bahkan beton pun memiliki usia layan jalan. Artinya wajar. Hanya kurang marka aja. Bapak Aing, Bapak Gubernur yang terhormat, markanya seperti tempat lain dah, dibagusin kembali biar makin keren. Oke, para insan belajar, satu tanjakan lagi, akhir. Doakan nyampe. Para insan belajar, ini adalah segmen terakhir di jembatan di puncak akhir. Konon katanya yang paling ekstrim gradiennya. Saya sih udah ngos-ngosan. Capek sebenarnya, cuma nanggung ya. Bismillah. Kita coba ya, saya rekam full nih tanjakan-tanjakannya. Biar mewakili teman-teman yang masih jauh dari Ciletuh. Om Ipul, Om Diki, Om Fai, teman-teman semua di Palu yang masih goes, tipis-tipis olahraga. Mari kita ngecek jalan nih di Ciletuh. Namanya Puncak Bunga. Apa yang bunga? Aduh, yang ada capek saudara-saudara. Bismillah. Kita tuntaskan. Para insan mereka belajar. Alhamdulillah sampai di Puncak Bunga. Walaupun tidak dengan cukup strong, tiba juga dengan baik di puncak akhir ini. Baik para insan mereka belajar, saya harus ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah luar biasa membangun negeri. Alam yang memang dari dahulu indah, kemudian alam yang terus kita coba lestarikan, namun tetap bisa dinikmati dengan penuh kebijakan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mengabadikan warisan dunia. Semoga ketersediaan infrastruktur jalan untuk kemudahan transportasi dan logistik ke area ini tidak menyebabkan mudahnya, cepatnya, masifnya perusakan alam.
Saya adalah salah satu warga negara Indonesia yang cukup bahagia bisa menikmati alam di pagi ini dengan ketersediaan infrastruktur yang cukup baik. Semoga teman-teman yang punya kewenangan, teman-teman yang punya kemampuan, dan teman-teman yang sedang dipercaya untuk membangun dan menjaga bangsa ini tetap sehat, tetap panjang umur, dan tetap amanah. Sehingga kami-kami rakyat kecil, kami-kami para pembelajar tetap bisa belajar, tetap bisa menikmati, dan yang pasti tetap bisa goes ke Bukit Bunga Camping Ground Bukit Aher. Terima kasih pertemuan pagi ini. Selamat tahun baru. Semoga sehat selalu dan terus diberkahi sepanjang tahun dan seterusnya. Salam sehat. Dah.